Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Ella. Shalom Kak Doli. Shalom Kak Tina. Shalom Kak Doli. Kak Doli mengajak semua adik-adik dengan penuh sukacita kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Dengan sikap doa kita mengangkat pujian Yesus, Yesus satunya jalan, Yesus menantikanmu. Yesus, Yesus satunya jalan, hanya Yesus, tiada jalan lain. Masuk ke surga melalui Dia, buka hatimu, terimalah Dia. Datang sekarang. Datang sekarang, datang sekarang. Terima Yesus juru selamatmu. Datang sekarang, datang sekarang. Yesus menantikanmu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Ingat ya adik-adik, hanya Yesus satu-satunya jalan menuju Bapa di surga. Yesus, Yesus satunya jalan, hanya Yesus, tiada jalan lain. Masuk ke surga melalui Dia, buka hatimu, terimalah Dia. Datang sekarang. Datang sekarang, datang sekarang. Terima Yesus juru selamatmu. Datang sekarang, datang sekarang. Yesus menantikan, Yesus menantikanmu. Yesus menantikanmu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ada kesempatan pada hari ini untuk kembali memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, sucikan, kuduskan kami, layakkan setiap kami ya Tuhan untuk menikmati persekutuan bersama denganmu di dalam sekolah minggu online hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah sekolah minggu online hari ini. Amin. Ya adik-adik, Kak Ella ajak semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian hanya satu jalan ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain. Tiada jalan lain, tiada jalan lain.
bahwa hanya Yesus saja jalan kita ke surga. Ya, kita akan melanjutkan pujian dengan ada satu sobatku yang setia. Sambil tepuk tangan ya, kita memuji Tuhan bersama-sama. Baik adik-adik terkasih, kita akan berdoa untuk menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Mari dengan sikap duduk tenang, kita mau menghadap Tuhan dalam doa. Sebelumnya kita naikkan satu pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan Allah kami di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan boleh bawa kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan hadir dan mendengar setiap doa kami. Tuhan, kami akan menaikkan permohonan kami kepadamu Tuhan. Untuk setiap adik-adik kami, Tuhan kiranya terus menjaga dan memelihara mereka di dalam setiap aktivitas mereka, khususnya di dalam mereka belajar. Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk belajar,
Berikan mereka kepintaran, semangat, dan kerajinan untuk mereka boleh mengikuti setiap pelajaran di sekolah dengan baik. Berkati teman-teman mereka, berkati guru-guru mereka, agar mereka bisa belajar dan bermain bersama-sama dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua dari adik-adik kami. Tuhan berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan menolong sehingga mereka terus boleh terpelihara oleh Tuhan. Tuhan boleh buat seluruh pekerjaan pelayanan mereka berhasil. Dan biarlah apa yang mereka lakukan juga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan juga menolong supaya di dalam kesulitan mereka terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat adik-adik kami yang sakit, mungkin ada dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan menolong, memberkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, sehingga itu mendatangkan kesembuhan buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dalam memimpin bangsa kami. Tuhan berikan hikmat kesehatan. Tuhan menolong setiap keputusan yang dibuat, sehingga itu mendatangkan kebaikan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati pemimpin-pemimpin kami sampai yang terendah. Tuhan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan. Bahkan juga Tuhan menolong, memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka terus bekerja melayani masyarakat dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang terus memberitakan firman Tuhan. Baik pendeta, misionaris, penginjil, guru-guru sekolah minggu. Tuhan menolong mereka di dalam memberitakan Injil. Mungkin banyak kesulitan, tantangan yang mereka hadapi. Tuhan tolonglah mereka, berikan penghiburan, pengharapan, kekuatan, iman yang teguh, sehingga mereka terus memberitakan Injil tanpa rasa takut. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan diberitakan, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Kami bersyukur Tuhan mendengar dan menjawabnya seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik, kita sudah berdoa kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati, mempersiapkan diri. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya juga. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita, mari kita naikkan satu pujian. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, saatnya kita akan belajar firman Tuhan.
Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur Tuhan izinkan kami untuk bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami bisa duduk dengan tenang, bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berkati juga Kak Ella yang akan menyampaikan firman Tuhan sehingga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan hikmat daripada Tuhan, dengan kata-kata yang baik, sehingga adik-adik semua bisa mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, sudah siap Alkitabnya? Oke, mari kita belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, Kakak Ella mau tanya nih sebelum kita mau cerita firman Tuhan. Kak Ella mau tanya nih adik-adik, siapa yang di rumah suka baca Alkitab? Angkat tangannya. Atau suka dengar orang menyampaikan firman Tuhan, dia suka dengar sekali. Siapa ayo? Kakak Ella juga suka ya. Ya, terus siapa yang suka datang sekolah minggu? Itu dia senang sekali kalau dia datang sekolah minggu atau datang gereja. Siapa angkat tangannya? Wah, luar biasa ya. Terus kalau mau tanya lagi nih, siapa yang suka melayani di gereja atau di mana saja, di sekolah minggu atau dikasih tugas pelayanan, dia mau terima, misalnya berdoa, pimpin pujian, kasih jalan persembahan. Siapa yang senang? Wah, luar biasa ya. Pasti Kak Ella yakin semuanya senang ya untuk belajar firman Tuhan, untuk melayani, dan untuk beribadat, datang sekolah minggu. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh laki-laki yang tokoh ini bisa kita teladani karena tokoh ini memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Ya adik-adik, kita akan belajar kisahnya. Tokoh ini bernama Ezra. Bukan Pak Ezra Soro ya. Oke, mari kita belajar bersama-sama. Hari ini adik-adik bisa buka ya di dalam kitab Ezra. Buka di dalam kitab Ezra. Kitab Ezra. Nah hari ini adik-adik di dalam kitab Ezra ini ada 10 pasal ya adik-adik. Terlalu banyak kalau kita belajar semua pasal. Ya kita akan fokus hanya beberapa pasal dan beberapa ayat saja. Ya adik-adik, kitab Ezra ini menceritakan tentang orang-orang Israel yang dibuang ke satu daerah bernama Babel atau ke satu bangsa bernama Babel. Dan di Babel ini, bangsa Babel ini, mereka juga yang memerintah atas bangsa Israel. Jadi adik-adik, bangsa Israel ini melakukan hal yang tidak disenangi oleh Tuhan atau melakukan kejahatan di mata Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan cara membuang mereka ke bangsa Babel, ke negeri Babel, dan dijajah oleh bangsa Babel. Ya adik-adik, kalau adik-adik kurang paham jajah itu seperti apa, adik-adik pernah belajar sejarah Indonesia tidak? Bahwa Indonesia itu pernah dijajah oleh beberapa bangsa ya. Salah satunya itu bangsa Belanda ya, atau negara Belanda yang menjajah negara Indonesia. Ya adik-adik, seperti itu juga yang terjadi dengan bangsa Israel. Bangsa Israel ini dibuang ke Babel dan dijajah oleh bangsa Babel. Nah dalam perjalanan penjajahan mereka di bangsa Babel ini melawan bangsa Persia, dan bangsa Persia ini mau untuk mendapatkan bangsa Babel ini atau mendapatkan negara Babel ini, sehingga mereka berlawanan dan saling mengalahkan. Akhirnya yang menjadi pemenangnya adalah bangsa Persia. Jadi bangsa Persia ini menaklukkan Babel, sehingga mereka itu yang menjajah balik bangsa Babel ini. Yang di dalam bangsa Babel ini yang seperti tadi Kak Ella sudah jelaskan, bahwa ada orang-orang Israel yang dibuang.
Artinya bahwa bangsa Israel ini bukan hanya dijajah oleh bangsa Babel saja, tapi mereka juga dijajah oleh bangsa Persia. Nah, di dalam bangsa Persia ini ketika penjajahan mereka diperintah oleh raja, ya. Pemerintahan waktu zaman dulu itu adalah pemerintahan, kepala pemerintahnya itu adalah raja. Kalau zaman sekarang kita adalah pemerintahan, kepala pemerintahan kita adalah presiden. Nah, presiden dan raja itu setara, ya adik, sama. Mereka itu tingkat paling tertinggi pemerintahan yang memerintah paling tinggi, ya adik-adik. Nah, pada zaman Esra di dalam pasal 1 itu dikatakan bahwa raja yang memerintah itu bernama Kores. Nah, ada Kores, ada lagi, nanti kita akan belajar satu raja lagi. Nah, Raja Kores ini, dia ini berniat untuk memulangkan bangsa Israel dari Babel ke Yerusalem, adik-adik. Nah, ketika Raja Kores ini memerintahkan untuk bangsa Israel ini kembali ke Yerusalem, di sana itu tujuan dia untuk memerintah bangsa Israel kembali ke Yerusalem dengan tujuan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah kembali. Kenapa adik-adik? Kalau adik-adik sudah belajar pada minggu-minggu yang lalu, Kak Erni pernah membawa firman Tuhan tentang Raja Salomo, di mana Raja Salomo yang pertama kali membangun bait Allah untuk bangsa Israel. Bait Allah itu seperti gereja, ya adik-adik. Orang-orang datang untuk beribadat. Nah, ketika di dalam perintah Raja Kores ini untuk bangsa Israel kembali ke Israel, tujuan mereka untuk membangun bait Allah. Karena Raja Salomo ketika membangun bait Allah, setelah itu karena bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan membuat bangsa Babel ini datang untuk menyerang bangsa Israel dan termasuk meruntuhkan bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Sehingga ketika Raja Kores melihat bangsa Israel dan menyuruh mereka pulang dengan tujuan untuk membangun bait Allah kembali yang telah diruntuhkan pada zaman bangsa Babel. Ya adik-adik, ketika Raja Kores ini memerintah untuk mereka kembali ke Yerusalem, di situ ada beberapa rombongan yang akan dipulangkan. Jadi mereka itu tidak dipulangkan secara langsung semuanya, tapi mereka itu dipulangkan secara berturut-turut. Dikatakan di dalam Alkitab di sini bahwa ada 7 rombongan. Adik-adik bisa melihatnya di layar kaca. Itu ada susunan rombongan 1, 2, 3, 4 sampai 7. Dan pada saat Esra atau Imam Esra ini dikatakan bahwa Esra ini memimpin rombongan yang ketiga untuk kembali ke Yerusalem. Ya adik-adik, nah Esra ini masuk dalam rombongan ketiga, tapi pada saat Esra membawa kembali bangsa Israel ke Yerusalem dengan rombongan yang ketiga ini, Esra itu dipimpin oleh seorang raja. Setelah Raja Kores, itu ada raja yang baru lagi, itu Raja Artasasta. Dia juga peduli akan kerohanian daripada bangsa Israel, sehingga dia mengetahui bahwa ternyata di tengah-tengah bangsa Israel yang dibuang ke Babel ini ada seorang bernama Esra yang mahir akan dan pandai dalam mempelajari firman Tuhan. Kita bisa buka ya adik-adik di dalam Esra 7 pasal 6. Dikatakan bahwa Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Allah Israel. Jadi Esra ini dikatakan di pasal 7 ayat 6a itu dikatakan bahwa dia seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan oleh Tuhan. Jadi dia rajin sekali membaca firman Tuhan. Di dalam pasal 7 ayat 10 juga dikatakan bahwa sebab Esra telah bertekad
untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi Ezra ini bukan hanya mahir ya adik-adik, tapi dikatakan bahwa dia melakukan itu firman Tuhan, serta dia mengajar ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan di bangsa Israel berdasarkan firman Tuhan ini. Maka itulah yang membuat Raja Artasasta tersebut mengutus Ezra ke Yerusalem, sehingga Ezra dan beberapa orang berangkat dari Babel menuju ke Yerusalem. Ya, adik-adik, Raja Artasasta ini peduli akan kerohanian bangsa Israel. Dia mau juga bukan hanya Ezra saja yang mengenal, melakukan firman Tuhan itu, tapi dia juga mau untuk Ezra bisa mengajarkan kepada bangsa Israel yang sudah beberapa rombongan, rombongan pertama, yang kedua sudah ke sana dan nanti akan dilanjutkan oleh beberapa rombongan ke Yerusalem untuk Ezra mengajarkan mereka tentang firman Tuhan. Bukan itu saja ya adik-adik, luar biasa daripada Raja Artasasta yang kita bisa belajar di sini juga bahwa dia tidak hanya menyuruh Ezra pulang dengan begitu saja, tapi dia juga memerintah kepada bendahara-bendahara di kerajaannya untuk memberikan semua yang dibutuhkan Imam Ezra untuk melengkapi keperluan dalam ibadat nanti di bait Allah yang akan mereka bangun di Yerusalem. Ya adik-adik, yang pertama kita bisa belajar bahwa Raja Artasasta ini dia tidak hanya peduli terhadap kerohanian bangsa Israel, tapi dia juga mau mendukung pelayanan dari Ezra ini untuk bangsa Israel dengan dana atau keuangan yang cukup untuk Ezra untuk keperluan ibadah. Yang kedua yang kita bisa belajar dari tokoh Ezra ini adalah adik-adik, adalah Imam Ezra ini seperti tadi kita baca di dalam kitab bahwa orang yang sangat rajin belajar firman Tuhan dan mempelajari firman Tuhan. Bukan hanya itu saja, dia menyelidiki, artinya dia mau tahu, oh ini firman Tuhan nih bilang apa, supaya beta sampaikan, supaya ini Ezra bisa sampaikan kepada orang Israel dan orang Israel mengerti firman Tuhan. Ia ingin tahu apa sebenarnya maksud Tuhan dari firman Tuhan, sehingga ketika dia mengajarkan bangsa Israel tentang firman Tuhan, mereka cepat mengerti ya adik-adik. Nah, bukan itu saja, dia mau mengajarkan bangsa Israel juga bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan firman Tuhan. Dan Imam Ezra ini memberikan contoh kepada kita, dia melakukan firman Tuhan dengan cara mengajar bangsa Israel tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, mari ini contoh yang patut kita pelajari dan kita teladani dari Nabi Ezra, menjadi rajin, tidak hanya menjadi rajin membaca Alkitab, tapi mau mempelajari dan melakukan, bahkan bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita, menceritakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Ya, yang ketiga kita belajar juga dari Raja Artasasta tadi tentang bagaimana dia peduli kerohanian orang Israel, dia support dengan keuangan untuk kepada Ezra supaya keperluan-keperluan dalam ibadah bisa tercukupi. Ezra juga memberikan contoh kepada kita semua bagaimana mempelajari dan melakukan firman Tuhan. Yang ketiga kita belajar adik-adik adalah bagaimana kita menjalankan tugas yang sudah diberikan ya. Nabi Imam Ezra ini adik-adik kalau kita lihat bisa saja kalau dia tidak mau turuti, bisa saja. Tapi yang ada kita lihat bahwa Nabi Ezra ini dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas daripada Raja Artasasta. Terutama dia tahu bahwa tugas ini bukan semata-mata dari Raja Artasasta, tapi ini adalah perintah Tuhan melalui Raja Artasasta yang disampaikan kepada dia, dan dia bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas ini.
Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Semoga firman Tuhan ini menolong kita untuk meneladani apa yang kita belajar hari ini dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bisa belajar dari tokoh Esra dan Raja Artasasta bagaimana mereka mau support pelayanan Tuhan dan belajar, terutama belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami juga bisa memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan melalui talenta kami, melalui kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Salam adik-adik, perkenalkan nama kakak Vita. Nah, tadi adik-adik sudah membaca dan mendengarkan ayat firman Tuhan. Sekarang mari kita menghafal ayat firman Tuhan yang diberikan minggu lalu. Kakak hitung ya, 1, 2, 3. Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Yeay, hebat adik-adik yang sudah menghafal. Nah, hari ini kita punya ayat-ayat firman Tuhan yang dihafalkan minggu depan. Yang terambil dari pertama Timotius 4 ayat 13. Kakak bacakan ya. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Demikian ayat firman Tuhan yang dihafal minggu depan. Selamat menghafal adik-adik. Adik-adik terkasih, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu online kita. Kita akan bersama-sama mengakhiri sekolah minggu ini dengan satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, bagimu, bagi kita semua. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadat kami sehingga boleh berakhir dengan baik. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar bisa menjadi pedoman bagi hidup kami hari lepas hari. Terima kasih juga berkati adik-adik yang telah mengambil bagian di dalam sekolah minggu online pada minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, Kak Doli dan Kak Tina, kita akan mengakhiri ibadat kita. Shalom adik-adik. Shalom.